Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amiatul Zahra, NIM 121. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran filsafat pendidikan yang ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk macam-macam aliran dalam filsafat pendidikan itu sendiri ada 4 macam, yaitu progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionalisme. Untuk yang pertama ini progresivisme. Menurut bahasa, istilah progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang dan bertingkat-tingkat naik. Progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme sebuah aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Untuk berdasarkan ontologi progresivisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas Herebi, ialah adanya kehidupan realita yang amat luas tidak terbatas, sebab kenyataan alam semesta adalah kenyataan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, yakni pengalaman adalah kunci pengertian manusia atas segala sesuatu. Manusia punya potensi pikiran atau mind yang berperan dalam pengalaman. Eksistensi dan realita mind hanyalah di dalam aktivitas dalam tingkah laku. Pengalaman ialah suatu realita yang telah meresap dan membina pribadi. Untuk pengalaman menurut progresivisme, yang pertama yakni lingkungan. Lingkungan itu harus dinamis, hidup selalu dinamis, menuntut adaptasi dan readaptasi dalam sebuah variasi perubahan terus-menerus. Yang kedua, yakni temporal, atau perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, spatial, yakni terjadi di suatu tempat tertentu dalam lingkungan hidup manusia. Yang keempat, pluralistis, yakni terjadi seluas adanya hubungan dan interaksi dalam mana individu terlibat. Demikian pula subjek yang mengalami pengalaman itu, menangkapnya dengan seluruh kepribadiannya dengan rasa, karsa, pikiran, dan panca inderanya. Sehingga pengalaman itu bersifat pluralistis. Berdasarkan epistemologi, pandangan epistemologi progresivisme ialah bahwa pengetahuan itu informasi, fakta, hukum, prinsip, proses, dan kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai proses interaksi 15 dan pengalaman. Pengetahuan diperoleh manusia baik secara langsung melalui pengalaman dan kontak dengan segala realita dalam lingkungan, ataupun pengetahuan diperoleh langsung melalui catatan-catatan. Pengetahuan harus disesuaikan dan dimodifikasi dengan realita baru di dalam lingkungan. Berdasarkan aksiologi, dalam pandangan progresivisme di bidang aksiologi ialah nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian, menjadi mungkin adanya saling hubungan. Jadi, masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, kecerdasan dari individu-individu tersebut. Nilai itu benar atau tidak benar, baik atau buruk, apabila menunjukkan persesuaian dengan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan. Selanjutnya, aliran filsafat pendidikan yang kedua, yakni esensialisme. Filsafat pendidikan esensialisme bertitik tolak dari kebenaran yang dianggap telah terbukti selama berabad-abad lamanya. Aliran esensialisme memandang bahwa pendidikan bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk yang dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah dan kurang terarah, tidak menentu dan kurang stabil. Secara berontologi, esensialisme ini adalah suatu konsep bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah, yang mengatur isinya dengan tiada celah pula. Dengan kata lain, bagaimana bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita manusia haruslah disesuaikan dengan tata alam yang ada. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan di akhirat. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan,
kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Berdasarkan epistemologi, teori kepribadian manusia sebagai refleksi Tuhan adalah jalan untuk mengerti epistemologi esensialisme. Sebab jika manusia mampu menyadari bahwa realitas sebagai mikrokosmos dan makrokosmos, maka manusia pasti mengetahui dalam tingkat atau kualitas apa rasionya mampu memikirkan kesemestiannya. Untuk makrokosmos itu sendiri menunjuk pada keseluruhan alam semesta dalam arti susunan dan kesatuan kosmis. Mikrokosmos menunjuk pada fakta tunggal pada tingkat manusia. Berdasarkan kualitas inilah manusia memproduksi pengetahuannya secara tepat dalam benda-benda, ilmu alam, biologi, sosial, dan agama. Untuk yang ketiga, ini esensialisme berdasarkan aksiologi. Pandangan ontologi dan epistemologi sangat mempengaruhi pandangan aksiologi. Bagi aliran ini, nilai-nilai berasal dan tergantung pada pandangan-pandangan idealisme dan realisme. Dengan kata lain, esensialisme terbina oleh kedua syarat tersebut. Yang pertama, teori nilai menurut idealisme. Penganut idealisme berpendapat bahwa hukum-hukum etika adalah hukum kosmos. Karena itu seseorang dikatakan baik jika interaktif dan melaksanakan hukum-hukum itu. Menurut idealisme, sikap, tingkah laku, dan ekspresi perasaan juga mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruk. Yang kedua, teori nilai menurut realisme. Prinsip sederhana realisme tentang etika ialah melalui asas ontologi, bahwa sumber semua pengetahuan manusia terletak pada keteraturan lingkungan hidup. Dalam masalah baik buruk khususnya, dan keadaan manusia pada umumnya, realisme bersandarkan pada keturunan dan lingkungan. Perbuatan seseorang adalah hasil perpaduan yang timbul sebagai akibat adanya saling hubungan antara pembawa-pembawa fisiologis dan pengaruh-pengaruh lingkungan. Yang ketiga ini perennialisme. Secara etimologis, perennialisme diambil dari kata perennial dengan mendapat tambahan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin yaitu perennis, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris berarti kekal, selama-lamanya, atau abadi. Sedang tambahan isme di belakang mengandung pengertian aliran atau paham. Dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, perennialisme diartikan sebagai continuing throughout the whole year atau lasting for a very long time, yang berarti abadi atau kekal. Perennialisme merupakan paham yang menempatkan nilai-nilai pada supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber pada Tuhan. Yang secara ontologi ini terdapat 3 macam. Yang pertama, asas teleologi. Perennialisme dalam bidang ontologi berasas pada teleologi, yakni memandang bahwa realitas sebagai substansi selalu cenderung bergerak atau berkembang dari potensialitas menuju aktualitas atau teleologi. Yang kedua, individual thing, essence, accident, and substance. Perennialisme membedakan suatu realita dalam aspek-aspek perwujudannya menurut istilah di atas. Penganut ajaran Aristoteles biasanya mengerti dari sesuatu yang konkret, yang khusus sebagai individual thing yang kita amati di mana-mana, seperti baru, rumput, dan aktivitas tertentu. Yang ketiga, asas supernatural. Paham perennialisme memandang bahwa tujuan akhir dari Superman dari substansi dunia adalah supernatural, bahkan ya Tuhan sendiri. Kemudian secara epistemologi, dalam bidang epistemologi, perennialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan adalah apa yang terlindung pada kepercayaan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikir dengan benda-benda. Benda-benda yang dimaksud ialah
hal-hal yang adanya bersendikan atas prinsip-prinsip keabadian. Menurut perennialisme, filsafat yang tertinggi adalah ilmu metafisika. Dan secara aksiologinya, dalam bidang aksiologi, perennialisme memandang masalah nilai berdasarkan prinsip-prinsip supernatural, yakni menerima universal yang abadi, khususnya dalam tingkah laku manusia. Maka manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya. Di samping itu ada pula kecenderungan-kecenderungan dan dorongan-dorongan ke arah yang tidak baik. Yang terakhir, aliran filsafat pendidikan yaitu rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme seringkali diartikan sebagai rekonstruksi sosial, merupakan perkembangan dari filsafat pendidikan progresivisme. Rekonstruksionisme menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global, dan untuk membina serta membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Secara ontologinya, dalam bidang ontologi, rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal, yang mana realita itu ada di mana dan sama di setiap saat. Kemudian, tiap realitas sebagai substansi selalu cenderung bergerak dan berkembang dari potensialitas menuju aktualitas. Setiap realita memiliki perspektif tersendiri. Kemudian, epistemologi. Dalam pandangan epistemologi, rekonstruksionisme lebih merujuk pada pendapat aliran pragmatisme (progresivisme) dan perennialisme. Aliran ini juga berpendapat bahwa dasar dari bukti kebenaran dapat dibuktikan dengan self-evidence, yakni bukti yang ada pada diri sendiri, realita, dan eksistensinya. Yang terakhir, berdasarkan aksiologi. Sedangkan dalam bidang aksiologi, aliran ini berpandangan bahwa proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai. Begitu juga halnya dalam hubungan manusia dengan sesamanya dan alam semesta tidak mungkin melakukan sikap netral. Akan tetapi manusia sadar ataupun tidak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Tetapi secara umum, ruang lingkup tentang pengertian nilai tidak terbatas. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.